Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Shalom saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope. Kali ini dengan topik damai sebagai hasil hidup benar. Mazmur 128 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat-ayat ini merangkum kebenaran yang mendalam tentang hubungan antara hidup benar dan merasakan damai sejahtera. Ayat-ayat ini menggarisbawahi bahwa damai sejahtera dan berkat bukanlah kejadian yang terjadi secara kebetulan, melainkan konsekuensi alami dari menjalani hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, kebenaran sebagaimana digambarkan dalam Mazmur ini dimulai dengan rasa hormat dan kagum kepada Allah dan dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Rasa hormat ini bukan sekedar respon emosional, melainkan gaya hidup yang mempengaruhi pilihan sikap dan interaksi seseorang. Berjalan di jalan Allah menandakan ketaatan, integritas, dan komitmen terhadap perintah-perintahnya. Gaya hidup seperti ini membangun fondasi moral dan spiritual yang membangun kedamaian dan stabilitas batin. Saudara mungkin bertanya, bagaimana hubungan antara hidup benar dan kedamaian? Saudara, hidup benar menumbuhkan kedamaian dalam beberapa cara. Pertama, hidup benar itu menumbuhkan hati nurani yang bersih, membebaskan individu dari rasa bersalah dan konflik batin. Ketika seseorang menyelaraskan hidup mereka dengan prinsip-prinsip ilahi, mereka mengalami keharmonisan batin yang mengarah pada ketenangan mental dan emosional. Kedua, hidup benar memupuk hubungan yang sehat dengan sesama. Hal ini mendorong kasih, keadilan, dan kebaikan yang membangun ikatan sosial yang kuat dan mengurangi konflik. Hubungan positif ini semakin berkontribusi pada kedamaian pribadi dan komunitas. Ketiga, menaati perintah Allah seringkali menghasilkan berkat jasmani dan rohani, sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur ini. Janji bahwa engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu itu menandakan bahwa usaha yang tekun dan benar-benar akan dihargai. Jaminan ini memberikan rasa aman dan kepuasan, mengurangi stres dan kecemasan yang berkaitan dengan rezeki dan kesuksesan. Lalu apa implikasi praktis bagi orang percaya saat ini? Bagi orang percaya masa kini, Mazmur 128 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati itu bersumber dari kehidupan yang didedikasikan kepada prinsip-prinsip Allah. Mazmur ini mengajak kita untuk memupuk rasa hormat kepada Allah dan berjalan di jalannya. Percaya bahwa gaya hidup seperti ini akan mendatangkan berkat, kemakmuran, dan kedamaian batin. Mazmur ini mendorong ketekunan dalam kebenaran di tengah tantangan hidup, meneguhkan kembali bahwa janji-janji Allah dapat diandalkan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan, di dunia yang mengarahkan kita pada kebahagiaan semu, inilah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan itu dimulai dengan rasa takut akan Tuhan serta ketaatan pada perintah-perintahnya. Mari, datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya, takutlah kepadanya, taatilah dia, maka saudara akan mengalami berkat dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Agustus, Forgiveness and Reconciliation. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.